Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi anak-anak di mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Anak-anakku kelas 9I dan 9C yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau kalian membutuhkan penjelasan materi tentang bab 1, yaitu berkarya seni lukis, bisa kembali kalian tonton ya. Oke. Ini adalah video part yang mana saya akan melanjutkan penjelasan materi bab pertama. Kalau kemarin kita sudah membahas poin A, yaitu berkarya seni lukis ya. Saya ulangi, poin A yaitu konsep dasar seni lukis. Yang mana konsep dasar seni lukis ini meliputi ada 8 poin anak-anak. Poin 1 sampai ke 4 itu sudah saya jelaskan di video part 2 ya. 4 poin ini sudah saya jelaskan di video part. Nah, di video part sudah saya jelaskan. Yang 4 poin selanjutnya ditambah dengan tahap persiapan dan sedikit menyinggung tentang tahap berkarya ya. Itu anak-anak. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang B, yaitu berkarya seni lukis. Yang ini ya. Kemarin poin A ini sudah saya jelaskan lengkap, sudah saya terangkan sedetail mungkin, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, kita lanjutkan di video part ketiga ini kita akan membahas mengenai berkarya seni lukis, yang mana meliputi 2 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Kemarin sudah sempat saya singgung di video dan sedikit tahap berkarya ya. Nah, di video ini akan saya jelaskan kembali, yaitu poin yang B, berkarya seni lukis. Itu anak-anak ya. Jadi pada video ini pertama saya akan menjelaskan poin B, berkarya seni lukis, meliputi yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap berkarya. Ini materinya akan saya jelaskan lebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan persiapan melakukan praktek melukis. Nah, apa saja persiapannya nanti silahkan kalian tonton video ini dengan cermat ya. Silahkan kalian stay tune terus, jangan skip video ini supaya tidak ada materi yang ketinggalan ya. Itu anak-anak. Jadi di video yang 4 ini saya akan menjelaskan tentang tahapan persiapan. Ada Valentino Rossi lewat, maaf. Jadi di video yang 4 saya akan menjelaskan langkah-langkah awal, langkah apa saja yang harus kita laksanakan sebelum kita beralih ke praktek melukis ya. Sebelum itu mohon maaf, ini saya pakai jaket ya. Bukan kenapa-napa, saya nggak sakit, nggak ada masalah apapun, cuma kebetulan saya pakai baju yang apa ya, backgroundnya itu sama ya dengan background yang saya gunakan. Jadi nanti kalau saya nggak pakai jaket, nanti badan saya seolah-olah hilang anak-anak ya, kayak gini. Nah, nanti hilang kayak gini, hilang-hilangan ya. Jadi maaf ya kalau saya pakai jaket ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nih bajunya sama dengan backgroundnya, jadi nanti chroma key-nya nggak berfungsi ya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Jadi di video part ini kita akan membahas poin B, yaitu berkarya seni lukis, yang mana ada 2 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Jadi kalian mendengarkan materi dulu. Setelah mendengarkan materi, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang harus kalian persiapkan dalam rangka praktek melukis. Nah, praktek melukisnya tidak sekarang. Praktek melukisnya tidak sekarang, tapi hari Rabu depan ya. Hari ini kalian mendengarkan materi dulu, kita habiskan materinya dulu, baru setelah materinya habis, nanti akan saya jelaskan bahan dan alat apa saja yang harus kalian persiapkan ya, yang harus kalian beli.
Maka sebelum praktek kalian harus beli dulu kalau belum punya ya. Kalau udah punya ya nggak usah, gitu ya. Kemudian yang ketiga akan saya tayangkan proses melukis dari awal sampai akhir. Nanti ada sekitar 2-3 proses melukis. Silahkan kalian pilih salah satu, boleh proses melukis yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, untuk kalian tiru di rumah ya, di rumah. Untuk kalian tiru di rumah ya. Nanti kalian silahkan ditiru saja tahapan-tahapan, kemudian proses-proses melukisnya seperti apa. Oke, kita mulai saja. Untuk yang B, berkarya seni lukis. Kita akan melakukan praktek. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan praktek melukis? Maaf. Yang pertama, tahap persiapan. Ya, karena ini tahap persiapan ya. Tahap persiapannya apa saja? Yang pertama, kalian harus menemukan gagasan atau ide ya. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, nah gitu. Jadi kalau kita nggak ada ide, nggak ada gagasan, nggak ada inspirasi, bahkan itu harus kita cari anak-anak ya. Dengan cara yang pertama, mengembangkan imajinasi. Kita mikir dengan suasana yang kalian sukai. Misalnya kalian bisa mencari inspirasi itu melalui sebuah lagu, juga bisa sambil dengerin musik pakai headset dan lain sebagainya. Ada juga orang yang harus ke tempat yang sunyi dulu supaya bisa mendapatkan inspirasi ya. Ada juga yang sambil nongkrong di WC. Maaf, tapi ini memang benar ada orang ketika berada di toilet ya, ketika dia buang hajat, mohon maaf ya, ketika dia berada di toilet, kadang inspirasi ini bisa tiba-tiba saja muncul ya. Tidak sedikit orang yang seperti itu. Jadi jangan dilihat dari tempatnya, tapi dilihat dari apanya ya. Pokoknya dilihat dari prosesnya lah, prosesnya, bukan hasilnya ya. Hasilnya yang penting dia dapat inspirasi, dapat ide, dapat gagasan ya. Tempat nggak pengaruh, dimanapun silahkan, kondisi apapun, selama itu bisa menghasilkan sebuah inspirasi, gagasan atau ide, silahkan kalian laksanakan ya, dalam rangka persiapan untuk melakukan praktek melukis. Kemudian yang kedua, melihat objek secara langsung. Nah ini tergantung kita mau pakai tema apa. Misalnya kalian sudah kepikiran nih, aku mau gambar sunset aja deh kayaknya, atau sunrise. Nah, kalian boleh ketika mendapatkan wangsit, maksudnya mendapatkan sebuah ide ingin menggambar sunset, maka kalian boleh melihat objeknya secara langsung. Artinya ketika sore hari kalian boleh ke Pantai Widuri untuk melihat sunset, gimana warnanya, suasananya, belibet banget sih, maaf ya. Suasananya seperti apa, kemudian warna langitnya bagaimana, kemudian backgroundnya seperti apa, kemudian ada pemandangan apa saja di sana. Nah, kalian perhatikan, kalian lihat objek sunset itu secara langsung ya. Kemudian bisa juga kita melihat dari buku, majalah, internet, atau dokumen lain. Misal kalian punya inspirasi, punya ide, punya gagasan, aku mau menggambar suasana Ka'bah aja deh, boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Tapi kalau kalian kesana langsung kan biayanya mahal, dan di sana lagi penuh-penuhnya ya, karena ini sedang ibadah haji. Ya mudah-mudahan kita semua nantinya bisa ke sana semua ya. Amin, Allahumma amin, insyaallah ya. Misalnya kalian ingin menggambar Ka'bah, sementara kalian tidak bisa ke sana langsung ya saat ini, maka kalian bisa menggunakan sumber belajar lain, yaitu bisa dari buku, majalah, internet, atau dokumen yang lainnya ya. Kalian lihat gambar Ka'bah itu seperti apa, suasana tawaf dan lain sebagainya ya. Itu anak-anak. Jadi kalian bisa melihat dari buku, majalah, atau internet kan ada semua ya. Silahkan kalian lihat, kalian buka di sana.
Kemudian yang keempat, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis. Sayangnya di Pemalang museum kayaknya untuk seni rupa nggak ada ya. Iya, kegiatan seni lukis juga di Pemalang jarang sekali. Memang ada tapi jarang ya. Maka silahkan kalian cari ide kalian, mau pakai nomor 1, 2, 3, 4 silahkan ya. Silahkan kalian munculkan ide kalian mau menggambar apa nanti ketika kita praktek melukis. Itu anak-anak. Yang pertama, memunculkan gagasan. Kemudian yang kedua, menentukan teknik. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kalian pilih. Di antaranya teknik akuarel, plakat, goresan ekspresif, tebal dan bertekstur. Yang terakhir teknik timbul. Nah, nanti kita akan menggunakan teknik akuarel saja anak-anak. Kenapa kita pakai teknik akuarel? Karena bahannya mudah dan murah ya. Teknik akuarel berarti kalian menggunakan cat air. Silahkan yang belum punya cat air beli, karena harganya murah anak-anak ya, dibanding kita menggunakan teknik yang lain, plakat misalnya, itu lebih boros di pewarna ya. Untuk teknik plakat itu kita kalau water base menggunakan cat poster, itu harganya juga lebih mahal daripada cat air ya. Kemudian goresan ekspresif, masa iya sih kalian mau gambar pakai lidah kayak gini kayak yang di video part 2 itu? Enggak kan? Nah, goresan ekspresif ini hanya untuk seniman yang sudah ahli. Untuk kita yang masih pemula, kita pakainya teknik akuarel aja deh ya. Sepakat ya? Kita menggunakan teknik akuarel. Oke. Setelah tekniknya sudah kita tentukan, tahap selanjutnya adalah menentukan media berkarya. Nah, karena kita menggunakan cat air, maka kita akan menggunakan kertas ya, media menggambarnya. Kertasnya silahkan kalian gunakan kertas buku gambar ukuran A3. Yang belum punya silahkan beli. Harus beli. Jangan minta temennya ya, harus beli. Harganya nggak mahal-mahal banget kok ya, bahkan tergolong murah lah kertas gambar ukuran A3 ini ya. Udah kita tentukan ya. Jadi untuk media berkaryanya kita gunakan kertas gambar ukuran A3. Kemudian yang kedua menggunakan media tembok, dinding, papan atau media ini enggak kita praktekkan. Kemudian yang ketiga menggunakan media alternatif, kaca, cakang telur atau permukaan benda pakai atau kerajinan, ini juga belum akan kita praktekkan. Kemudian yang keempat menggunakan cat minyak, cat akrilik. Enggak lah, kita pakainya cat air ya. Cat akrilik, cat minyak, cat tembok apalagi itu harganya juga lumayan mahal ya. Lebih baik kita pakai cat air saja. Nah, dalam berkarya seni rupa, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan tekniknya. Nah, makanya kan tadi sudah saya jelaskan, teknik sudah kita tentukan menggunakan teknik akuarel, maka yang dibutuhkan adalah medianya media kertas gambar ukuran A3 dan cat air ya. Silahkan kalian siapkan, kalian beli buku gambar ukuran A3 dan cat air itu anak-anak. Kalian jangan lugu-lugu banget ya. Kalau saya nyuruhnya beli cat air ya, kalian belinya jangan hanya cat air saja, tapi sekalian palet sama kuasnya kalau belum punya. Tapi kalau udah punya sih nggak masalah ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tahap berkarya. Nah, ini tahap berkarya berarti kita sudah melakukan praktek ya, sudah melakukan praktek melukis. Apa saja tahapannya? Nah, tahap berkarya ini adalah tahap di mana kalian melakukan praktek melukis yang sesungguhnya, melaksanakan semua yang telah direncanakan pada tahap persiapan tadi. Nah, kita sudah melakukan tahap persiapan. Teknik kita pakai teknik akuarel ya. Otomatis medianya pakai kertas gambar ya. Nah, kertas gambarnya kita seragamkan pakai buku gambar ukuran A3. Pewarnanya silahkan gunakan cat air. Paham sampai sini ya? Yang belum punya palet ya beli, yang belum punya kuas ya beli. Ingat, kuasnya bukan kuas yang untuk mengecat tembok ya. Nanti kalian belinya malah kuas cat tembok, salah, terlalu besar ya. Oke.
Kemudian yang selanjutnya, setelah tadi sudah dipersiapkan alat dan bahannya, tahap berkarya yang selanjutnya, tahap berkarya yang harus kalian lewati yang pertama adalah membuat sketsa ya. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global dan tidak mendetail. Tidak detail itu berarti tidak rinci ya, tidak secara rinci. Misalnya mau menggambar gelas ya, hanya misalnya tabungnya saja besarnya mau segini, kemudian pegangannya besarnya mau segini, enggak digambar detail itu enggak ya. Mau gambar gunung, oh berarti penempatannya nanti gunungnya di sini, nanti sini ada sawah, sini ada, nah kayak gitu. Jadi goresan global. Nah, dari sketsa yang kita buat itulah nantinya akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan ya. Itu anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingatkan yang belum absen silahkan kalian absen di kolom komentar. Kalian isikan nama lengkap, nama lengkapnya sendiri, kelas, dan nomor absen ya. Silahkan kalian tulis sekarang sebelum nanti lupa. Kemudian jangan lupa like juga video ini ya. Betul. Kemudian tadi kita sampai di mana? Sampai di tergambar apa yang kita ungkapkan. Nah, ini anak-anak. Ini adalah sketsa yang dibuat ketika akan menggambar sebuah potret ya. Sebuah wajah dan setengah badan. Ini. Jadi kita buat dulu goresan globalnya. Matanya mau segini, hidungnya segini, mulutnya segini, dan seterusnya ya. Kemudian sketsa itu disempurnakan anak-anak. Ya, sketsanya disempurnakan sampai nanti menjadi sebuah lukisan. Pak, itu kok hitam putih, Pak? Iya, karena kebetulan contoh ini menggunakan teknik arsir ya. Teknik arsir itu menggunakan pensil. Jadi gambarnya hitam putih. Nah, nanti kalau kalian melukis ya sama, tinggal buat sketsanya, kemudian setelah itu langsung digambarkan ya. Lebih jelasnya nanti ada di tayangan video anak-anak. Kita lanjutkan materinya dulu. Sketsa sudah. Selanjutnya mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita laksanakan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya ya. Jadi diwarnai goresannya tipis pakai kuas yang paling kecil ya. Tuh, kemudian yang kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, kemudian penegasan, kemudian penentuan gelap terang, dan yang terakhir melakukan finishing. Nah, langkah-langkah tadi bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, tapi tidak masalah mau langkahnya yang mana dulu, gak apa-apa. Yang penting nantinya dihasilkan sebuah lukisan. Bahkan ada seniman yang tidak perlu membuat sketsa terlebih dahulu, tapi langsung melukis. Gitu anak-anak ya. Nah, dengan berakhirnya materi ini, maka kita akan melakukan praktek melukis ya. Praktek melukis ini kita laksanakan hari Rabu depan. Hari Rabu depan. Nah, untuk pertemuan ini silahkan kalian persiapkan dulu alat dan bahannya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, teknik, kita menggunakan teknik akuarel ya. Karena kita menggunakan teknik akuarel, maka dibutuhkan medianya, yaitu yang murah aja deh, kertas ya. Kita seragamkan kertasnya menggunakan kertas gambar ukuran A3. Silahkan kalian beli buku gambar yang ukuran A3, ada kok banyak di toko ya. Kemudian yang selanjutnya kalian beli apa? Cat air ya. Betul, cat air. Nah,
ketika kalian membeli cat air, jangan lupa beli palet dan kuasnya juga ya. Kalian beli otomatis, karena kalau nggak ada palet dan kuas, cat air tidak bisa digunakan. Masa mau pakai jari, kalian kan belum terlalu ahli ya. Kita masih pemula, maka gunakan kuas saja dulu. Tuh, kemudian yang selanjutnya alat lain, misalnya pensil, penggaris, penghapus, saya kira kalian sudah punya semua ya. Gitu ya anak-anak ya. Silahkan hari ini sampai hari Minggu saya beri waktu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Artinya kalian mempersiapkan ini, kalau belum punya ya silahkan beli ya. Kalau udah punya, kemudian naruhnya keselimpet, silahkan dicari supaya nantinya ketika praktek hari Rabu depan sudah siap. Itu anak-anak ya. Silahkan kalian persiapkan dulu. Kemudian setelah materi ini selesai, saya akan menampilkan video praktek melukis ya. Silahkan kalian simak dari awal sampai akhir supaya nanti ketika praktek tidak ada kesulitan ya. Jangan di skip videonya. Gitu anak-anak ya. Silahkan kalian simak videonya setelah tayangan ini ya. Jangan kemana-mana.